I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Fida Sulaiman, perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama, ragam media yang digunakan dalam multimedia, dan yang kedua adalah kriteria penilaian multimedia. Di sini kita harus mengetahui bahwa apa itu multimedia. Multimedia adalah rangkaian atau pengemasan materi pembelajaran yang dipadupadankan dalam media untuk diajarkan kepada peserta didik. Dalam multimedia ini memiliki media yang digunakan untuk menjelaskan materi kepada peserta didik itu sendiri. Yang pertama, teks. Teks adalah tulisan tersusun tentang materi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Teks ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dulu. Kelebihan dari teks, kita dapat menjelaskan materi yang abstrak melalui teks ini. Teks juga dapat membantu kita menjelaskan materi yang panjang seperti fotosintesis atau tentang kimia. Dan yang ketiga, teks ini sangat mudah dikerjakan dari media yang lain. Kekurangan dari teks, teks sulit membangkitkan semangat atau membangkitkan semangat siswa karena kurang menarik untuk siswa itu sendiri. Yang kedua, dapat menimbulkan kejenuhan untuk siswa atau bosan gitu. Yang ketiga, teks panjang membuat peserta didik cepat letih atau lelah dalam membaca teks itu. Yang kedua, media yang kedua adalah suara atau audio. Suara atau audio ini digunakan sebagai bahan mempercantik atau memperindah penampilan dari multimedia yang kita pakai, seperti menambahkan musik atau lain-lain. Audio ini memiliki kelebihan. Yang pertama, meminimalisir kebosanan siswa, dan yang kedua, memperjelas gagasan yang kurang yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Dan kekurangannya yaitu audio ini berkapasitas tinggi, jadi kita harus menyediakan komputer tertentu untuk kapasitas tinggi. Kemudian media yang ketiga adalah animasi. Animasi digunakan untuk memberikan informasi atau bahan informasi yang disampaikan kepada siswa, baik itu awal maupun akhir program tersebut. Animasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya yaitu tidak membosankan atau tidak membuat jenuh siswa itu sendiri, dan yang kedua, lebih mudah mengorganisasikan sesuai apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Kekurangannya yaitu kita harus memiliki keahlian khusus untuk melakukan menggunakan media ilustrasi ini. Dan yang kedua, animasi bentuk film cenderung hanya cocok di usia tertentu ya. Kemudian media yang keempat adalah bagan dan grafik. Pada dalam multimedia ini digunakan untuk menyajikan ide atau gagasan yang sulit disampaikan melalui teks atau suara.
atau audio. Sedangkan grafik itu sendiri adalah gambar sederhana yang menjanjikan titik-titik atau simbol-simbol untuk menjelaskan atau menggambarkan data secara kuantitatif atau secara angka tentang perkembangan sesuatu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kriteria penilaian multimedia. Yang pertama adalah kesederhanaan, dan yang kedua adalah kelengkapan bahan pengajaran. Ketiga adalah berhubungan media yang kita gunakan harus berhubungan dengan materi yang kita sampaikan, atau di sini harus berhubungan. Yang keempat adalah belajar sendiri menggunakan media multimedia kan kita bisa belajar sendiri di rumah. Dan yang kelima adalah step by step atau tahap demi tahap. Kita belajar tahap demi tahap untuk menambah informasi atau menambah pengetahuan kita sendiri. Yang ke-6 yaitu Unity multimedia. Itu artinya di sini adalah kita dapat menggunakan semua media-media yang ada, dapat menggabungkan media yang ada. Yang ke-7 atau yang terakhir adalah kontinuitas. Kita harus melakukannya terus berlanjut atau selalu dilakukan. Seperti itu. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh.